Ya, selamat siang pada teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dan kali ini akan membahas materi tentang De Retfoyer. Nah, dari kelompok kami ada Felicia Latumerisa, ada Firmina Leliemin, Rindi Duparlira, dan saya sendiri yaitu Jessica Kesha Malopki. Pertama-tama kita akan membahas materi tentang fungsi periodik. Nah, soal yang kita punya yaitu gambarkan diagram dari fungsi periodik fx sama dengan x kuadrat dengan x lebih dari 0 dan kurang dari 5 dan 25 di mana x lebih dari 5 dan kurang dari 10 dengan periode 10. Ya, jadi untuk penyelesaiannya dapat dilihat pada tampilan slide berikut ini. Nah, gambar garis yang ini merupakan fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan batasan dari 0 sampai 5 dan garis yang ini merupakan fungsi fx sama dengan 25 dengan batasan 5 sampai 10. Dengan gambar yang dari sini sampai sini merupakan satu periodik. Nah, karena ini merupakan fungsi periodik yang artinya grafik itu berulang, di mana pengulangannya bisa ke arah x positif dan x negatif. Jadi pada teman-teman, selanjutnya di sini kita akan bahas tentang De Retfoyer. Kita langsung masuk pada contoh soal. Di sini tentukan De Retfoyer dari fungsi berikut. Untuk 0 sampai 5, fx-nya itu sama dengan x kuadrat. Untuk 5 sampai 10, fx-nya itu sama dengan 25 dengan periodenya 10. Selanjutnya di sini kita akan melihat penyelesaiannya. Periode 10, maka 2L sama dengan 10, L sama dengan 5. Dengan rumus De Retfoyer-nya, fx sama dengan A0 per 2 tambah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari an cos npx per L tambah bn sin npx per L. Di sini kita ganti L-nya itu dengan 5. Maka fx sama dengan A0 per 2 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari an cos npx per 5 tambah bn sin npx per 5. Langkah selanjutnya, di sini kita akan mencari A0-nya. A0 sama dengan 1 per 5 integral 0 sampai 10 dari fx dx sama dengan di sini kita fungsinya ini kita pecahkan dengan batasan 1 per 5 integral 0 sampai 5 dari x kuadrat dx tambah integral 5 sampai 10 dari 25 dx. Jadi integral x kuadrat dx ini hasilnya itu sama dengan x pangkat 3 per 3 sehingga 1 per 5 x pangkat 3 per 3 dengan batasan atas 5, batasan bawahnya itu 0. Ditambah dengan integral dari 25 dx ini hasilnya 25x dengan batasan atas 10 dan batasan bawahnya itu 5. Selanjutnya, di sini x-nya kita ganti dengan 5, jadi 1 per 5 dikali dengan 5 pangkat 3 per 3 kurang 0 ditambah dengan 25 dikali dengan batasan atas 10 dan dikurangi dengan batasan bawahnya itu 5. Sehingga hasilnya 1 per 5 dikali dengan 125 ini hasil dari 5 pangkat 3 sehingga 125 per 3 ditambah dengan 25 dikalikan dengan 10 hasilnya 250 dikurangi dengan 25 dikali 5 hasilnya 125. Selanjutnya di sini kita mendapatkan hasilnya itu 1 per 5 dikali dengan 125 per 3 dari hasil pengurangan 250 kurang 125 hasilnya 125. Selanjutnya 125 ini kita bagi dengan 5 hasilnya 25 dan
Selanjutnya ditambah dengan 125 ini kita bagi juga dengan 5. Jadi 25 per 3 ditambah dengan 25. Sehingga hasil akhir dari A0-nya itu kita dapat diperolehnya itu nilainya 100 per 3. Selanjutnya kita akan mencari AN, dengan AN sama dengan 1/5 dikalikan dengan integral 0 sampai 10 fx cos npx per 5 dx. Selanjutnya integral 0 sampai 10 fx cos npx per 5 dx ini dapat kita pecah menjadi integral 0 sampai 5 x kuadrat cos npx per 5 dx ditambah dengan integral 5 sampai 10 25 cos npx per 5 dx. Kita dapat menyelesaikannya bagian per bagian. Untuk bagian yang pertama, integral 0 sampai 5 x kuadrat cos npx per 5 dx, kita misalkan u sama dengan npx per 5, maka x sama dengan 5u per np. Kita substitusikan, maka diperoleh integral 0 sampai 5, 5u per np dikuadratkan, cos u, nilai dx-nya adalah 5 per np du. Kita selesaikan 5u per np dikuadratkan, hasilnya adalah 25u kuadrat per n kuadrat i kuadrat cos u dikalikan dengan 5 per np du. Kita dapat mengeluarkan semua yang tidak berkaitan dengan u di luar integral menjadi 125 per n pangkat 3 pi pangkat 3 dikalikan integral 0 sampai 5 u kuadrat cos u du. Karena integral u kuadrat cos u du ini merupakan integral parsial, maka kita dapat menyelesaikannya menggunakan metode Tangsalin. Dengan bagian turunannya adalah kita mengambil bagian yang jika diturunkan hasilnya akan menjadi 0. Sehingga kita memilih u kuadrat menjadi bagian itu yang diturunkan terhadap u kuadrat diturunkan terhadap u hasilnya 2u, 2u diturunkan terhadap u hasilnya 2, dan 2 diturunkan terhadap u hasilnya 0. Dan bagian pengintegralnya kita memilih cos u yang diintegralkan terhadap u hasilnya sin u, sin u diintegralkan terhadap u hasilnya min cos u, dan min cos u diintegralkan terhadap u hasilnya min sin u. Kemudian hasilnya adalah u kuadrat dikalikan dengan sin u dikurangi dengan 2u dikalikan dengan min cos u ditambah dengan 2 dikalikan dengan min sin u. Sehingga hasilnya adalah u kuadrat sin u ditambah dengan 2u cos u dikurangi dengan 2 sin u dengan batas pengintegralan 0 sampai 5. Kita kembalikan pemisalan u menjadi 125 per n pangkat 3 pi pangkat 3 dikalikan dengan npx per 5 dikuadratkan sin npx per 5 ditambah dengan 2 kali npx per 5 cos npx per 5 dikurangi dengan 2 sin npx per 5 dengan batas pengintegralan 0 sampai 5. Selanjutnya kita masukkan batas pengintegralannya dengan mengganti nilai x dengan batas atas 5 menjadi np kali 5 dibagi 5 dan 5 dapat dipotong sehingga hasilnya adalah np kuadrat, kemudian sin np kali 5 per 5 diperoleh sin np ditambah dengan 2 dikalikan dengan np cos np dikurangi dengan 2 sin np, kemudian dengan mengganti nilai x dengan 0 akan menghasilkan untuk bagian ini hasilnya 0, bagian ini hasilnya juga 0, bagian ini hasilnya juga 0, sehingga hasil akhirnya adalah 125 per n pangkat 3 pi pangkat 3 dikalikan dengan np kuadrat sin np ditambah dengan 2 np cos np dikurangi dengan 2 sin np. Untuk bagian yang kedua, integral 5 sampai 10 25 cos npx per 5 dx, kita misalkan t sama dengan npx per 5 sehingga dt sama dengan np per 5 dx, maka nilai dx akan menjadi 5 per np dt. Kita substitusikan menjadi 25 cos t 5 per np dt. Kita dapat mengeluarkan
25 dikali 5 per NP di luar pengintegralan, sehingga kita memperoleh 125 per NP dikalikan dengan integral 5 sampai 10 cos T dt. Karena integral cos T dt hasilnya adalah sin T, maka kita peroleh hasil pengintegralannya adalah 125 NP dikalikan dengan sin T dengan batas pengintegralan 5 sampai 10. Kita kembalikan pemisalan T menjadi 125 per NP sin NPX per 5 dengan batas pengintegralan 5 sampai 10. Selanjutnya kita masukkan batas pengintegralannya dengan mengganti nilai X dengan 10 dan nilai X dengan 5. Menjadi 125 per NP sin NP dikalikan dengan 10 bagi 5 hasilnya 2 dikurangi dengan sin NP 5 bagi 5 hasilnya 1, sehingga diperoleh 125 per NP sin 2 NP kurang sin NP. Sehingga kita peroleh HN sama dengan 1/5 dikalikan dengan hasil pengintegralan pada bagian pertama ditambah dengan hasil pertama pada bagian kedua, yaitu HN sama dengan 1/5 dikalikan dengan 125 per N pangkat 3 Pi pangkat 3 dikali NP kuadrat sin NP tambah 2 NP cos NP kurang 2 sin NP ditambah dengan 125 per NP sin 2 NP kurang sin NP. Selanjutnya 1/5 ini bisa dikali masuk, sehingga menjadi 1/5 dikalikan dengan 125 per N pangkat 3 Pi pangkat 3 ini dapat dibagi habis, sisanya 25 per N pangkat 3 Pi pangkat 3 dikalikan dengan N kuadrat Pi kuadrat sin NP tambah 2 NP cos NP kurang 2 sin NP. Kemudian 1/5 ini dikali masuk ke 125 per NP ini, maka 125 dengan 5 bisa dibagi habis, sisa 25 per NP dikalikan dengan sin 2 NP kurang sin NP. Selanjutnya 25 per N pangkat 3 Pi pangkat 3 dikali masuk ke N kuadrat Pi kuadrat sin NP, hasilnya adalah 25 sin NP per NP. Kemudian 25 per N pangkat 3 Pi pangkat 3 dikali dengan 2 NP cos NP, hasilnya adalah 50 cos NP per N kuadrat Pi kuadrat. Kemudian 25 per N pangkat 3 Pi pangkat 3 dikalikan dengan min 2 sin NP, hasilnya adalah min 50 sin NP per N pangkat 3 Pi pangkat 3. Kemudian 25 per NP dikali masuk ke sin 2 NP, hasilnya adalah 25 sin 2 NP per NP, dan 25 per NP dikali negatif sin NP, hasilnya adalah negatif 25 sin NP per NP. Oleh karena untuk sembarang N, sin NP akan menjadi 0 atau sin NP hasilnya 0 dan sin 2 NP hasilnya 0, maka pada bagian 25 sin NP per NP ini hasilnya akan menjadi 0. 50 sin NP per N pangkat 3 pangkat 3 juga hasilnya 0. 25 sin 2 NP per NP juga hasilnya 0, dan 25 sin NP per NP ini juga hasilnya 0. Maka tersisa AN sama dengan 50 cos NP per N kuadrat Pi kuadrat. Kemudian untuk N genap, cos NP akan menjadi 1, sehingga untuk N genap AN akan menjadi 50 per N kuadrat Pi kuadrat. Sedangkan untuk N ganjil, cos NP hasilnya adalah negatif 1. Jadi untuk N ganjil ini AN akan menjadi negatif 50 per N kuadrat Pi kuadrat. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari Bn, di mana Bn itu sama dengan 1/5 integral dari 0 sampai 10 fx sin npx per 5 dx, di mana integral 0 sampai 10 fx sin npx per 5 dx ini dapat kita pecah menjadi 1/5 dikali dengan integral dari 0 sampai 5 x kuadrat sin npx per 5 dx ditambah dengan integral dari 5 sampai 10 25 sin npx per 5 dx. Di sini kita untuk lebih mempermudah kita mencari
pengintegralannya secara terpisah. Yang pertama kita akan mencari integral dari 0 sampai 5 x kuadrat sin npx per 5 dx. Di sini kita misalkan u sama dengan npx per 5, sehingga kita peroleh x-nya sama dengan 5u per np, dan du-nya sama dengan np per 5 dx, dan dx-nya sama dengan 5 du per np. Sehingga diperoleh di sini yaitu integral dari 0 sampai 5. Kita ganti x-nya dengan pemisalan u-nya yang kita peroleh di sini dengan x-nya yaitu 5u per np, sehingga 5u per np dikuadratkan dikali dengan sin u dikali dengan 5 per np du. Di sini untuk 5u per np dikuadratkan kita peroleh yaitu 25u kuadrat per n kuadrat p kuadrat. Kemudian dikalikan dengan sin u dikali dengan 5 per np du. Untuk yang tidak berkaitan dengan u kita keluarkan, sehingga kita peroleh di sini 125 per n pangkat 3 pi pangkat 3 dikali dengan integral dari 0 sampai 5 n kuadrat sin u du. Karena ini merupakan pengintegralan parsial, maka kita bisa menggunakan metode Tansalin. Kita memilih bagian yang bisa diturunkan sampai pada akhirnya mendapatkan 0, dan untuk bagian yang lainnya itu kita integralkan. Di sini kita turunkan dari u kuadrat, kita turunkan terhadap u menjadi 2u, kemudian kita turunkan lagi menjadi 2, dan terakhir kita dapatkan turunan yang terakhir yaitu 0. Sedangkan untuk yang lainnya yaitu sin u, di sini sin u kita integralkan terhadap u, kita peroleh yaitu min cos u. Kemudian min cos u kita integralkan lagi terhadap u, kita peroleh min sin u, dan min sin u kita integralkan terhadap u, kita peroleh yaitu cos u. Sehingga kita peroleh di sini yaitu u kuadrat dikali dengan min cos u dikurang dengan 2u dikali dengan min sin u ditambah dengan 2 dikali dengan cos u, sehingga kita peroleh di sini 125 per n pangkat 3 pi pangkat 3 dikali dengan minus u kuadrat cos u ditambah 2u sin u ditambah dengan 2 cos u dengan batas pengintegralannya yaitu dari 0 sampai 5. Kemudian kita kembalikan pemisalan u yang tadi, sehingga kita peroleh 125 per n pangkat 3 pi pangkat 3 dikalikan dengan minus npx per 5 dikuadratkan dikali dengan cos npx per 5 ditambah dengan 2 dikali dengan npx per 5 sin npx per 5 ditambah dengan 2 cos npx per 5 dengan batasannya dari 0 sampai 5. Kemudian kita substitusi masuk dengan menggantikan nilai x-nya. Untuk batasan atas dikurangi dengan batasan bawahnya. Di sini kita peroleh 125 per n pangkat 3 pi pangkat 3 dikali dengan minus np 5 per 5 dipangkatkan 2 dikali dengan cos np 5 per 5 ditambah dengan 2 np 5 per 5 sin np 5 per 5 ditambah dengan 2 cos np 5 per 5. Kemudian kita kurangi dengan batasan bawahnya. Di sini untuk bagian ini menghasilkan 0 dan bagian ini juga menghasilkan 0, sehingga menyisakan dikurangi dengan 2 cos n dikali dengan pi dikali dengan 0 per 5. Kemudian kita peroleh di sini 125 per n pangkat 3 pi pangkat 3 dikali dengan 5, dan 5-nya ini bisa kita potong sehingga menghasilkan minus n kuadrat pi kuadrat cos np ditambah dengan 2 np sin np ditambah dengan 2 cos np dikurangi dengan 2. Nah, untuk pengintegralan yang kedua kita akan mencari yaitu integral dari 5 sampai 10 25 sin npx per 5 dx. Di sini kita misalkan u-nya sama dengan npx per 5, maka du-nya sama dengan np per 5 dx dan dx-nya sama dengan 5 du per np. Kemudian kita gantikan untuk pemisalannya, ini 25 bisa kita keluarkan, sehingga 25 dikali dengan 5 integral dari 5 sampai 10 sin u dikali dengan 5 per np du.
Kemudian untuk 5 ini bisa kita kalikan dengan 5 per NP ini bisa kita kalikan dengan 25, kemudian kita keluarkan sehingga menghasilkan 125 per NP dikali dengan integral dari 5 sampai 10 sin U du. Nah, kemudian kita integralkan sehingga menghasilkan 125 per NP dikali dengan min cos U dengan batasannya yaitu dari 5 sampai 10. Kemudian kita kembalikan pemisalannya sehingga kita peroleh 125 per NP dikali dengan min cos NPX per 5 dengan batasannya yaitu dari 5 sampai 10. Kemudian kita substitusi untuk batasannya sehingga kita beroleh 125 per NP dikali dengan min cos NP 10 per 5 ditambah dengan cos N kali P kali 5 per 5 sehingga kita peroleh di sini 125 per NP dikali dengan min cos 2 NP ditambah dengan cos NP sehingga kita peroleh di sini untuk B-nya sama dengan 1 per 5 dikali dengan 125 per N pangkat 3 Pi pangkat 3 dikali dengan minus N kuadrat Pi kuadrat cos NP ditambah dengan 2 NP sin NP ditambah dengan 2 cos NP dikurangi dengan 2, kemudian kita tambah dengan 125 per NP dikali dengan min cos 2 NP ditambah dengan cos NP. Nah, pada bagian ini kita bisa memotong 125 dengan 5, di bagian sini juga 125 dengan 5 sehingga kita peroleh di sini yaitu 25 per N pangkat 3 Pi pangkat 3 dikali dengan minus N kuadrat Pi kuadrat cos NP ditambah dengan 2 NP sin NP ditambah dengan 2 cos NP dikurangi dengan 2, kemudian di sini dikurangi dengan 25 cos 2 NP per NP ditambah dengan 25 cos NP per NP. Kemudian untuk ini bisa kita potong juga untuk N-nya dan P-nya sehingga kita peroleh di sini yaitu minus 25 cos NP per NP ditambah dengan 50 sin NP per N kuadrat Pi kuadrat ditambah dengan 25 cos NP per N pangkat 3 Pi pangkat 3 dikurangi dengan 2 per N pangkat 3 Pi pangkat 3 dikurangi dengan 25 cos 2 NP per NP ditambah dengan 25 cos NP per NP. Untuk ini minus dan plus jadi habis sehingga kita peroleh untuk hasilnya di sini yaitu 50 sin NP per N kuadrat Pi kuadrat ditambah dengan 50 cos NP per N pangkat 3 Pi pangkat 3 dikurangi dengan 2 per N pangkat 3 Pi pangkat 3 dikurangi dengan 25 cos 2 NP per NP. Nah, oleh karena untuk sembarang N sehingga untuk sin NP itu sama dengan 0 dan cos 2 NP-nya itu sama dengan 1. Maka kita peroleh di sini BN-nya itu sama dengan 50 cos NP dikurangi dengan 2 per N pangkat 3 Pi pangkat 3 dikurang dengan 25 per NP. Nah, untuk N-nya genap itu cos NP-nya itu sama dengan 1, jadi diperoleh BN-nya itu sama dengan 48 per N pangkat 3 Pi pangkat 3 dikurangi dengan 25 NP, sedangkan untuk N ganjilnya itu cos NP-nya sama dengan minus 1, jadi BN-nya itu minus 52 per N pangkat 3 Pi pangkat 3 dikurangi dengan 25 NP. Karena kita sudah mendapatkan hasil dari A0 bahkan A1, AN dan BN sehingga kita peroleh Deret Fourier-nya yaitu Fx sama dengan 100 per 3 per 2 ditambah dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai hingga dari 50 cos NP per N kuadrat Pi kuadrat cos NPX per 5 ditambah dengan 50 NP dikurangi dengan 2 per N pangkat 3 Pi pangkat 3 dikurang dengan 25 per NP sin NPX per 5 sehingga ini bentuk sederhananya menjadi 50 per 3 ditambah dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai hingga 50 per N kuadrat Pi kuadrat cos NP cos NPX per 5 ditambah dengan 50 cos NP kurang 2 per N pangkat 3 Pi pangkat 3 dikurangi dengan 25 NP sin NPX per 5.
Sekian penjelasan dari kelompok kami, mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata selama pembahasan video. Semoga video ini bermanfaat.